Kami ajak Anda melihat kondisi terkini di kawasan Monas, Jakarta bersama dengan jurnalis Kompas TV Karima Anissa. Karima, selamat pagi. Bisa Anda sampaikan seperti apa kondisi saat ini di sana? Berada di patung kuda di area luar Monas, ini makin siang makin ramai, banyak juga orang-orang yang baru berdatangan untuk mengikuti munajat kubro di dalam area Monas. Untuk lebih tepatnya seperti apa sih ramainya dan seramai apa, saat ini saya sudah bersama pasukan ibu-ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, ini tadi saya sudah bertemu sama Bu Halimah ya, jadi kita akan bertanya-tanya dengan Bu Halimah. Halo Ibu Halimah. Ya, halo Mbak. Selamat pagi Bu Halimah, ini berempat ya, dari mana nih Ibu datangnya? Kita dari Tanah Abang, Majelis Taklim Masjid An-Ni'mah. Ibu Halimah, kok tadi kan acara udah dimulai dari jam 3 nih, baru datang kah atau lagi istirahat kah, gimana Bu? Kita baru start karena kita sholat subuh berjamaah, doa berjamaah, baru kita kesini. Oke, tadi boleh diceritakan nggak Bu, perjalanan dari Tanah Abang ke sini naik apa? Apakah ibu-ibu sekalian janjian dulu atau gimana nih Bu? Kita janjian dari masjid dari kemarin-kemarin. Terus kita naik kendaraan lah sampai kemudian situ baru kita jalan ke sini. Tadi ini kan acara munajat kubro ya. Apa yang Ibu harapkan dari agenda ini nih Bu? Seperti yang kita tahu ini juga kan kita berdoa untuk Palestina ya. Mungkin ada harapan yang ingin Ibu sampaikan, yang Ibu juga sudah harapkan dari lama gitu terkait soal Palestina ini. Ya, semoga dengan doa-doa kita semua ya dijabah Allah, ya Palestina bisa bebas, itu aja sih harapan kami. Sesama muslim itu aja sih harapan kami, nggak banyak-banyak. Nah, ini kalau boleh tahu udah keberapa kali ikut munajat kubro? Saya udah setiap ada munajat kubro saya ikut, yang kemarin juga ikut sih. Iya, kami selalu ikut insya Allah. Jadi setiap ada munajat kubro sampai ke depannya insya Allah ikut terus ya? Ikut ya, insya Allah kami ikut selalu insya Allah. Dengan ada agenda seperti munajat kubro seperti ini, apa sih Bu yang menurut Ibu yang ini hal baik seperti apa yang Ibu dapatkan? Ya, kami bisa bertemu dengan muslim-muslimah yang lain, ya nambah persaudaraan lah gitu. Yang tadinya nggak kenal, kita jadi sama-sama kenal. Ya satu visi kita sama-sama ingin membebaskan Palestina insya Allah. Berarti Ibu setuju ya kalau dengan ada agenda munajat kubro ini sebagai salah satu bentuk dukungan kita kepada Palestina, begitu kan Bu? Nah, kalau boleh tahu Ibu udah mendukung Palestina dalam bentuk apa aja nih Bu? Mungkin Ibu boleh sharing kepada kita semua. Kami ada dari masjid kami berdonasi dan pribadi pun kami berdonasi insya Allah. Jadi Ibu berdonasi yang kompak. Iya, insya Allah kami berdonasi. Terima kasih Bu Halimah. Mungkin ada Ibu yang ingin sekalian cukup? Baik, terima kasih Ibu Halimah, Ibu-ibu Majelis Taklim. Sehat selalu, silakan lanjutkan agendanya ya ke Monas. Terima kasih banyak. Nah, Cindy dan juga saudara, tadi seperti itulah bagaimana banyaknya perkumpulan ibu-ibu Majelis Taklim, ibu-ibu pengajian, bahkan sepagi ini mereka semangat sekali untuk mengisi acara munajat kubro. Bahkan ibu-ibu ini pun sudah datang dari jam 3 pagi tadi mengikuti sholat tahajud berjamaah. Itu tadi baru salah satu narasumber yang sudah saya dapatkan. Sebelumnya juga saya sudah bertanya dan juga sudah mendapatkan beberapa keterangan dari peserta munajat kubro yang berasal dari jauh, berasal dari luar daerah. Jadi ini harus kita ketahui Cindy dan juga saudara bahwa memang munajat kubro ini dihadiri oleh banyak masyarakat, tetapi banyaknya ini justru hadir dari beberapa daerah, dari daerah Jakarta, dari daerah luar Jakarta, luar provinsi, bahkan sampai luar pulau. Seperti yang kita ketahui, jika tadi sudah mengikuti live report sebelumnya, sudah ada 2 orang dari Sumatera Barat jauh-jauh perjalanan selama 2 hari untuk pergi doang, yang dimana kalau diakumulasiin itu 4 hari ya untuk pulang pergi dari Sumatera Barat ke Jakarta. Nah, karena antusias semakin ramai, ini juga saya bisa tunjukkan di belakang saya pada saat ini, yang dimana di area luar Monas masih terus didatangi oleh peserta munajat kubro Persaudaraan Alumni 212, yang dimana dengan diikuti banyaknya massa yang terdapat di area luar Monas juga sudah diamankan oleh pihak
kepolisian, Dinas Perhubungan dan juga Pol PP. Tidak hanya pihak berwajib saja yang mengamankan lalu lintas, tetapi juga tadi saya sempat melihat ada tenaga kesehatan juga yang turun ke lapangan agar memastikan bahwa peserta Munajat Kubro 212 ini dapat melancarkan kegiatannya, aktivitasnya di dalam Monas dengan sehat sampai acara beres atau bahkan sampai nanti pulang ke rumah. Jadi tidak hanya ada mobil kepolisian, mobil Pol PP, tetapi juga di agenda ini ada mobil ambulans yang sudah disiapkan oleh tenaga medis. Nah, lalu selanjutnya untuk rekayasa lalu lintas itu sendiri pun masih terus dijalankan oleh pihak kepolisian, yang dimana kalau sampai saat ini saya sudah mendapatkan informasi bahwa ada pengalihan jalan dari Blok M dari arah Harmoni ke arah Blok M. Untuk selanjutnya bagaimana nantinya keramaian dari aktivitas dan lalu lintas yang berada di area luar Monas ini nanti kita akan simak dan update bersama-sama. Sebagaimana tadi saya sudah menyebut bahwa semakin siang ini antusias semakin ramai begitu ya, dan aktivitas pun semakin padat di area luar Monas ini. Demikian, Cindy. Kompas TV Karima Anissa, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Dan kita bergeser ke area dalam Monas. Sudah ada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Putu, selamat pagi. Kalau di dalam sekarang rangkaiannya apa? Dan kan yang datang banyak masyarakat tidak hanya dari Jakarta. Mungkin bisa sekaligus diinformasikan kalau mereka butuh misalnya penanganan medis bisa kemana, misalnya pos polisi juga di mana, Putu? Ya, selamat pagi Cindy dan juga saudara. Untuk sebelum menjawab pertanyaan Anda yang kedua terkait dengan posko pelayanan medis, saya akan menggambarkan terlebih dulu bagaimana kemudian situasi di lapangan saat ini. Kalau di Silang Monas ini terus berdatangan, bahkan massa ataupun juga jemaah yang kemudian ikut bergabung dalam aksi ini terus bertambah seiring berjalannya waktu dari pagi hari tadi, dari pukul 3 sampai dengan saat ini. Betul, ada banyak sekali yang mengikuti aksi ini, bukan hanya dari DKI Jakarta saja, tapi dari Aceh, kemudian juga tadi ada dari sisi timur, sisi barat Indonesia, semua bergabung tumpah ruah di Silang Monas untuk kemudian mengutarakan hal yang sama, yakni terkait dengan perdamaian Palestina. Lebih lengkapnya lagi, Cindy dan juga saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu peserta dari aksi atau munajat Kubro pada pagi hari ini di Silang Monas. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Iya, ini adalah perwakilan dari Garut ya, ada 27 bis. Bapak, betul? Nanti kalau bisa diceritakan kepada Kompas TV, ada berapa banyak rombongan yang berangkat dari Garut, kemudian sampai Jakarta ini jam berapa, Pak? Alhamdulillah kami sudah mengkoordinir 28 bis sebetulnya. Tapi kami yakin melihat di lapangan ternyata rekan kami dari daerah Garut terutama Tasik juga ini lebih dari 28 bis, termasuk mobil-mobil kecil atau yang berangkat mandiri melalui kendaraan umum, itu lebih banyak lagi. Kami berangkat dari sana jam 10 malam dan dilepas oleh sesepuh dari Kabupaten Garut, dan nyampe di sini alhamdulillah kita ke Uber sholat tahajud bersama, alhamdulillah. Nah, Pak, ini kan masanya banyak sekali yang kemudian ikut dalam kegiatan pada pagi hari ini. Apa, Pak, yang menggerakkan bahkan lebih dari 100 orang berangkat dari Garut untuk akhirnya tumpah ruah di Silang Monas pada pagi hari ini? Alhamdulillah tanpa banyak mengajak, karena mereka sudah pada tahu bahwa ini adalah jadwal yang dinanti, yang ditunggu, reuni 212 ya. Apalagi sekarang ada ajakan himbauan untuk doa bersama untuk saudara seagama kita di Palestina, di Gaza, yang saat ini sedang menderita, dibantai, dibombardir oleh Zionis Israel. Dengan harapan dari jutaan orang yang kumpul di sini, ada yang Allah kabul doanya, bisa mengetuk pintu langit, bisa mendatangkan keberkahan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan Palestina segera mendapat kedamaian ataupun mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, Pak, kalau kita lihat sampai dengan hari ini serangan-serangan kan masih terus terjadi di jalur Gaza begitu. Apa yang kemudian tuntutan paling besar begitu? Kalau kemerdekaan, kemenangan, kedamaian itu pasti menjadi harapan semua orang. Tapi kalau kita lihat korban terus berjatuhan, ada tuntutan yang ini mendesak harus dilakukan begitu.
Melalui forum ini umat Islam di Indonesia, khususnya kami dari Priangan Timur, sangat berharap dan senantiasa berdoa mudah-mudahan Palestina segera mendapatkan perdamaian, mendapatkan haknya atas tanah airnya, karena memang itu merupakan hak warga Palestina yang juga merupakan kota suci umat Islam di dunia. Mudah-mudahan PBB dalam hal ini betul-betul serius menangani, bersikap secara adil dan proporsional, bagaimana melihat penderitaan para wanita, para lansia, para balita yang tanpa dosa itu dibombardir, dibantai oleh Yahudi Israel, oleh Zionis Israel. Mudah-mudahan melalui perhelatan kubro ini, munajat kubro ini, dan doa dukungan untuk Palestina, Allah kabulkan semua keinginan dan cita-cita kami sebagai umat Islam. Termasuk juga ada penggalangan dana ya Pak untuk nanti diperbantukan ke Palestina ya? Iya, saya lihat panitia menyerukan, mengimbau untuk bagaimana kita memberikan sebagian rezeki untuk membantu meringankan penderitaan saudara kita di Palestina. Dan di daerah-daerah pun dengan keikhlasan, kekompakan, keserempakan, mereka berlomba berderma untuk membantu sesama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Abah Aceng Abdul Ghani dan juga teman-teman dari Garut yang sudah meluangkan waktunya dan bercerita sedikit untuk Kompas TV. Silakan Bapak jika mau melanjutkan lagi aksinya, menyampaikan pesan perdamaian ke seluruh dunia. Dan tadi saudara ada beberapa hal yang kemudian disampaikan Cindy, terutama yang pertama adalah bagaimana perdamaian di Palestina ini kemudian bisa dicapai, gencatan senjata tentu saja, kemudian juga secara diplomasi, tuntutan kepada PBB dan juga negara-negara lain untuk terus menyerukan perdamaian Palestina, ini juga jadi salah satu pengharapan. Untuk menjawab pertanyaan Anda yang kedua, Cindy dan juga saudara, terkait dengan titik-titik mana saja, apakah ada bantuan medis dan lain-lain, kalau saya pantau yang ada di Silang Monas sendiri, ini ada beberapa titik logistik dan juga titik kesehatan. Jadi baik itu yang di pintu depan, kemudian di area tengah, ini ada titik-titik logistik yang menyediakan makanan, minuman, termasuk juga pelayanan kesehatan jika nantinya ada yang kemudian membutuhkan bantuan-bantuan kesehatan seperti pingsan dan lain sebagainya. Cindy. Kan rencananya agenda sampai jam 9. Nah, kalau sekarang sedang apa yang terjadi di sana? Kemudian apakah sudah ada konfirmasi untuk pejabat yang diundang akan hadir? Iya Cindy, sampai dengan saat ini memang masih doa-doa, kemudian juga sholawatan ini dilakukan oleh masa yang berdatangan, karena kalau kita lihat tadi pagi ada tahajud bersama, kemudian ada sholat subuh bersama, dan yang kemudian dilakukan pada hari ini, saat ini, karena masa terus berdatangan, jadi sholawat ini terus disampaikan, dibacakan, dikumandangkan untuk kemudian mengajak masyarakat yang hadir saat ini di Silang Monas ataupun juga yang menyaksikan melalui siaran televisi dan juga YouTube begitu ya, bisa menyampaikan doa-doa baik untuk masyarakat di Palestina. Kemudian juga nanti ada beberapa agenda lagi, salah satunya juga ada pembahasan bagaimana kemudian ada salah satu relawan yang juga kemudian disebut sebagai penyampai informasi begitu, yang pernah melihat langsung bagaimana situasi di jalur Gaza, yang nanti akan berbagi sedikit pengalamannya kemarin, bagaimana yang dilihat secara langsung di area Palestina, terutama di jalur Gaza, apa saja kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sana, ini nanti akan disampaikan di muka publik. Tetapi kalau bicara soal siapa saja petinggi ataupun juga pejabat dari unsur pemerintah yang akan hadir, memang sampai dengan saat ini belum terkonfirmasi. Meskipun ada beberapa nama yang sebelumnya ini sudah diundang begitu, ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemudian juga ada jajaran PJ Gubernur DKI Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga ada Kapolda, Pangdam sebagai unsur keamanan, TNI Polri ini juga diundang, tapi kami memang belum melihat kedatangannya begitu ya, tetapi memang pengamanan pasukan gabungan kurang lebih sudah ada 5.000 personil yang dikerahkan baik dari unsur TNI dan juga Polri untuk menjaga keamanan, mengatur lalu lintas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir juga informasi yang kami ketahui adalah terkait dengan Capres dan Cawapres. Sampai dengan saat ini memang tidak ada undangan secara langsung untuk kemudian mengundang baik itu calon presiden ataupun wakil presiden baik dari 01, 02 ataupun juga nomor urut 3 untuk datang. Tetapi tidak menutup pintu jika memang ada yang mau datang kemudian juga menyerukan hal yang sama. Sampai dengan saat ini aktivitasnya bisa dibilang ini hanya diikuti oleh masyarakat,
kemudian juga ada ulama-ulama, kiai-kiai dari berbagai daerah. Tadi di awal saya sudah sebut, bahkan ada yang dari ujung barat, dari Aceh, yang kemudian datang ke sini dari kemarin, bahkan menginap, ada yang menginap di Istiqlal, ada yang menginap di Silang Monas, hanya untuk menyampaikan satu pesan yang sama, yaitu perdamaian dan juga gencatan senjata untuk masyarakat Palestina supaya bisa mendapatkan hak-haknya, hidup secara aman dan juga bebas dari ancaman dan juga ketakutan. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari kawasan Monas, Jakarta.